Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Nah, ada quote nih dari Andrea Hirata. Beri aku sesuatu paling sulit, aku akan belajar. Nah, Miss berharap pada pagi hari ini kalian semua punya semangat untuk belajar dan juga seperti quotes yang diberikan oleh Andrea Hirata ini. Beri aku sesuatu yang sulit, maka aku akan belajar. Dimana kita itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah kita pelajari karena sebenarnya banyak yang belum kita ketahui. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan agenda kita hari ini. Yang pertama yaitu review materi pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kita memasuki materi kedudukan garis sejajar terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, kita akan memasuki diskusi kelompok. Setelah itu, kita akan melakukan post test, lalu kita mereview apa materi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran apa saja yang akan dicapai hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep kedudukan garis terhadap sumbu X dengan tepat ketika guru memberikan sebuah gambar garis sejajar dan sumbu X. Nah, yang kedua yaitu membedakan antara kedudukan garis dan kedudukan titik pada sumbu X dengan tepat ketika diberikan beberapa contoh titik dan garis oleh guru. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan kedudukan garis sejajar terhadap sumbu X dengan tepat ketika guru memberikan dua titik yang membentuk garis sejajar terhadap sumbu X. Nah, sebelum itu kita mau review dulu ya pertemuan kemarin. Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin? Coba nih, perhatikan gambar ini. Siapa nih? Harusnya masih ingat ya pertemuan kemarin ya. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan. Pertama, berdasarkan denah perkemahan di samping, di manakah posisi perumahan terhadap pos utama? Yang kedua, posisi teka-teki terhadap tanah lapang. Dan yang ketiga, posisi tenda 1 terhadap kolam. Siapa yang mau jawab? Ya, benar sekali. Nah, jawaban pertama yaitu 6,5. Kenapa 6,5? 6,5 itu yaitu untuk berada di perumahan dari pos utama itu harus melangkah ke kanan sebanyak 6 kali dan melangkah ke atas itu sebanyak 5 kali. Maka dari itu 6,5. Ya, betul. Benar sekali. Masih ingat ya? Yuk, sekarang yang kedua, siapa yang mau menjelaskan? Oke, benar sekali. Jadi jawabannya negatif 4,2. Di mana posisi teka-teki tersembunyi itu ada di negatif 7,2 dan sedangkan tanah lapang itu ada di negatif 4 dan negatif 4,3. Maka untuk berada di teka-teki maka harus melangkah ke arah kiri sebanyak sampai negatif 4 dan ke bawah sebanyak 2. Paham ya semuanya ya? Masih pada inget ya semuanya? Yang ketiga, siapa yang mau? Oke, apa? Betul sekali, 5,3. Nah, semuanya masih inget ya? Semuanya masih pada paham ya? Oke, kalau gitu kita mau masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu kita sudah sampai ke bab 2.3, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kalian perhatikan 3 gambar di slide ini. Yang pertama itu ada garis berwarna biru. Dia dengan tanda L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan di garis kedua ada garis berwarna hijau dengan keterangan M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan di gambar yang ketiga terdapat garis berwarna merah dengan keterangan N1 dan N2. Nah, sekarang Miss mau tanya, ada yang tahu maksud garis itu apa? Oke,
Ibu akan jelaskan. Jadi maksud garis biru di sini yaitu garis tersebut sejajar dengan sumbu X, di mana dia tegak lurus dengan sumbu Y. Sedangkan gambar yang kedua yaitu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y, sehingga disebut sebagai sumbu yang garis yang berpotongan. Nah, pada kali ini kita akan lebih mempelajari tentang yaitu menentukan posisi garis sejajar terhadap sumbu X. Apa sih garis sejajar itu? Nah, ada yang mau jawab apa itu garis sejajar? Ya, yang lainnya ada lagi? Oke, nah benar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis yang tidak memiliki titik potong walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Nah, selanjutnya contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Pasti banyak kita temuin ya garis sejajar di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, benar. Yang pertama itu rel kereta api. Nah, semuanya pasti sering lihat ya rel kereta api, pasti dia sejajar kan? Karena itu untuk digunakan untuk melewati kereta api gitu. Dan yang kedua itu senar gitar. Nah, siapa di sini yang suka bermain musik, terutama gitar? Nah, di situ kita bisa perhatikan bahwa senar gitar itu dipasang secara sejajar sehingga dapat menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketiga yaitu pohon di pinggir jalan. Nah, seperti gambar yang Ibu tunjukkan ini, pohonnya tertata sangat rapi ya dan dia sangat sejajar. Yang keempat, pagar rumah. Nah, siapa yang memiliki pagar rumah seperti di gambar ini? Nah, ini juga salah satu contoh garis yang sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, itu sangat melekat dengan kita, bahkan kadang kita bawa di sekolah tiap hari. Apa? Ya benar, penggaris. Bahkan kita nanti juga menghitung, mengukur, dan juga menggambar bisa menggunakan dengan penggaris. Yang keenam yaitu zebra cross. Zebra cross yang selama ini sering kita lewati saat kita berjalan kaki, itu juga merupakan contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu konsep dari kedudukan garis sejajar terhadap sumbu X. Perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa garis berwarna merah tersebut sejajar dengan sumbu X. Konsep yang harus kita pahami yaitu yang pertama, koordinat titik X dan Y, di mana X itu disebut absis dan Y itu disebut ordinat. Konsep yang harus kalian ingat, yang pertama itu, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Ingat ya, garis yang sejajar dengan sumbu X, maka dia tegak lurus dengan sumbu Y. Sehingga garis yang tidak sejajar dengan sumbu X pasti tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalian harus paham terlebih dahulu ya konsep dari kedudukan garis sejajar terhadap sumbu X ini. Selanjutnya, Ibu kasih kalian 3 gambar. Nah, coba kalian amati dan kalian telusuri dari ketiga gambar tersebut. Gambar pertama yaitu terdapat garis K dan garis L, di mana garis K itu memiliki 2 titik. Yang pertama itu negatif 2,2 dan 3,2. Nah, dari sini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, benar. Garis K yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X karena kedua titik pada sumbu Y itu sama, yaitu bernilai 2. Nah, lalu bagaimana dengan garis L? Ya, betul. Garis L juga sejajar dengan sumbu X karena nilai Y yaitu sama-sama negatif 3. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita mau lanjut ke garis yang kedua. Nah, kira-kira
Ini menunjukkan garis sejajar terhadap sumbu X tidak ya? Nah, nih kalian harus pahami bahwa sejajar sumbu X itu artinya dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ketika dia tegak lurus dengan sumbu X, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Maka kesimpulannya, garis yang terbentuk tidak sejajar dengan sumbu X, tetapi tegak lurus dengan sumbu X, dan dia sejajar dengan sumbu Y. Sampai sini paham? Nah, sekarang Ibu mau tanya yang ketiga nih. Harusnya semua udah tahu ya, udah paham semua ya. Coba. Ya, betul. Jadi, ketiga garis tersebut sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sampai sini semuanya paham kan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu? Nah, berarti kita masuk ke contoh soal. Tentukan garis sejajar sumbu X. Soal pertama, tunjukkan dan tentukan posisi garis berikut terhadap sumbu X. Nah, untuk menunjukkannya, Ibu punya media pembelajaran. Nah, ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah menandai titik yang ada. Titik pertama yaitu 5,2. 5,2 di mana kertas berwarna biru di bawah karena menunjukkan X dan kertas berwarna orange itu menunjukkan Y. Maka kita akan tandai dengan puspin ya semuanya. 5,2. 5,2. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan satu titik. Kemudian titik yang kedua yaitu 1,2. 1,2. Satu dengan kertas biru dan 2 dengan kertas kuning. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah dia sejajar atau tidak sejajar. Nah, kita bisa menggunakan penggaris untuk menentukan dia sejajar atau tidak. Atau secara kasat mata itu akan langsung terlihat dia sejajar atau tidak. Nah, jadi jawaban yang pertama yaitu ya benar. Jawaban yang pertama adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kita akan memasuki bagian B. Garis yang memiliki titik 2,4. 2,4, kita bisa tandain 2,4. Kemudian 3,5. 3,5. Nah, coba perhatikan kedua titik tersebut. Apakah kedua titik tersebut membentuk suatu garis yang sejajar? Ya, jadi benar. Titik tersebut tidak membentuk garis yang sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y, sehingga ia tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Kalian bisa perhatikan gambar yang Ibu berikan di slide. Tentukanlah posisi dari kedua pasang garis tersebut. Nah, coba kita bisa lihat ya. Menurut kalian itu sejajar tidak dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? Ya, benar sekali. Jadi, jawabannya adalah keduanya sama-sama sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sampai sini kalian paham ya? Oke, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian Ibu akan memberikan kalian kertas soal dan kalian bisa mengerjakannya. Setelah kalian selesai mengerjakan itu, kalian bisa menunjuk satu orang perwakilan untuk dapat menuliskan jawaban kalian di papan tulis dan menjelaskan ke teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita mulai berhitung ya. Oke, jadi
karena diskusi sudah selesai, maka kita akan mengakhiri kelas kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau review dulu nih, apa aja nih pelajaran yang udah kalian dapat hari ini. Kita mau review dulu ya. Yuk, siapa yang mau pertama? Ya, apa? Ya, benar. Pertama itu kita bisa membedakan antara kedudukan titik dan kedudukan garis. Seperti tadi kan sudah review yang kemarin, kedudukan titik itu seperti itu. Dan sekarang kita mempelajari kedudukan garis. Maka di sini kita sudah bisa membedakan antara kedudukan titik dan kedudukan garis. Nah, yang kedua itu kita sudah mempelajari konsep dari kedudukan garis yang sejajar sumbu X. Dimana ketika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Dimana dia juga memiliki X dan Y sebagai koordinatnya. Selanjutnya yaitu kita sudah bisa menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Selain itu, kita juga bisa menggambar dan juga bisa menentukan letak dengan menggunakan papan kartesius. Oke. Nah, dari pelajaran hari ini, apa yang bisa kita ambil? Nah, Allah itu telah menciptakan segala sesuatu dengan amat baik, dengan keteraturan yang sesuai dengan tujuan dan porsinya masing-masing. Nah, di sini Ibu berharap kalian juga mensyukuri setiap apapun yang sudah Tuhan ciptakan dan segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan dengan segala keteraturannya. Seperti halnya manusia, yaitu membuat benda-benda yang sejajar. Contohnya membuat rel kereta api, yaitu untuk tempat berjalannya kereta api, dan juga seperti penggaris, yaitu untuk mengukir dan juga menggaris. Nah, jadi begitu juga manusia gitu diciptakan dengan tujuan yang baik juga, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti benda-benda yang diciptakan oleh manusia yang merupakan contoh dari benda-benda sejajar itu. Nah, sekian kelas ini. Mungkin ada yang mau pimpin kita dalam doa. Oh ya, Ibu lupa. Sebelumnya, sebelum pulang nanti kalian akan mencatat PR-PR yang ada di slide. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah dan belajar di rumah untuk mereview apa pelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, oke, terima kasih semuanya.